Kita bersatu dalam doa. Terpuji termuliakan nama-Mu, Allah Bapa yang Maha Kuasa yang bertahta di sorga. Terima kasih buat penyertaan-Mu. Di pagi hari ini dapat bersekutu dengan firman-Mu. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu yang memeteraikan firman-Mu sehingga kami dapat melakukan dan bertumbuh di dalam firman-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara terkasih dalam nama Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita pada hari ini tertulis dari kitab Samuel, 1 Samuel pasal 26 ayatnya yang ke-24. Demikian firman Tuhan. Dan sesungguhnya seperti nyawamu pada hari ini berharga di mataku, demikianlah hendaknya nyawaku berharga di mata Tuhan, dan hendaknya Ia melepaskan aku dari segala kesusahan. Bapak, Ibu, dan saudara terkasih dalam nama Yesus Kristus, 2 kali Daud memiliki kesempatan untuk membunuh Raja Saul. Ada banyak alasan bagi Daud untuk melakukannya, karena Raja Saul dalam kecemburuannya telah mengejar-ngejar Daud dengan maksud untuk membunuhnya. Mengapa Daud tidak mau membalas niat jahat Saul? Karena Daud sangat menghormati orang yang diurapi Tuhan. Oleh karena itu, ketika kesempatan ada dan orang-orang terdekatnya mendukung Daud untuk membunuh Saul, tetapi Daud tetap menolaknya karena hatinya penuh rasa hormat terhadap orang yang diurapi Tuhan. Daud meyakini bahwa orang yang menjamah orang yang diurapi Tuhan akan berhadapan dengan Tuhan, karena Tuhanlah yang memilih dan memberinya otoritas. Sikap seperti ini hanya mungkin ditunjukkan oleh orang yang mempunyai roh yang luar biasa. Daud juga mempertanyakan alasan mengapa Saul hendak membunuhnya. Tapi dari pernyataannya terlihat jelas bahwa Daud sangat menghormati otoritas Tuhan dalam hidupnya. Seumpama Tuhan yang menyuruh Saul membunuhnya, maka ia tetap akan menyembahnya. Bagi Daud, Tuhan itu segala-galanya. Ia rela kehilangan apapun juga, termasuk nyawanya, asalkan tidak kehilangan Tuhan yang ia sembah. Ada banyak orang yang menghormati ambisi dan emosinya tetapi rela meninggalkan Tuhan. Menghormati seseorang tapi tidak peduli dengan perintah Tuhan. Roh yang luar biasa akan menjadikan pribadi Tuhan dan perkara-perkara rohani sebagai hal yang utama yang selalu dirindukannya. Salah satu alasan Daud tidak mau membunuh Saul ternyata karena Daud melihat nyawa Saul berharga sebagaimana nyawanya juga berharga di mata Tuhan. Sesuatu yang berharga itu harus dirawat, dijaga dan dilindungi, bukan dirusak atau dibinasakan. Ada banyak orang yang hanya menghargai dirinya sendiri tetapi sangat tidak menghargai orang lain. Perbedaan agama, ideologi politik, latar belakang keluarga atau suku telah memicu banyak perselisihan, bahkan sampai mengarah kepada kebencian. Daud menjadi teladan bagaimana ia melihat orang yang membencinya sebagai pribadi yang berharga sehingga tidak mau menghabisinya walaupun kesempatan itu ada. Karena Daud memilih roh yang luar biasa. Dia takut akan Tuhan. Dia percaya bahwa Tuhan yang bertindak, Tuhan yang berhak menghakimi setiap orang, menghukum setiap orang. Bagaimana keadaan kita? Kita tidak berhak menghabisi orang lain. Apalagi dia orang yang diurapi oleh Tuhan. Tuhan memiliki otoritas. Sehingga kita harus menghargai setiap orang. Kalau kita menghargai setiap orang, kita akan merawatnya, bukan merusak, bukan membinasakan. Hal itu bisa terjadi apabila kita selalu bersekutu dengan Tuhan. Apabila kita takut akan Tuhan. Daud seorang yang takut akan Tuhan. Daud yang selalu bersekutu dengan Tuhan. Sehingga dia memiliki hati yang menghargai orang lain. Demikian juga kita, apabila kita menghargai orang lain, apabila kita takut akan Tuhan, pasti kita akan menghargai hidup orang lain. Tuhan memberkati. Tuhan Yesus Kristus yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih buat firman-Mu. Materaikan firman dalam hati kami, agar kami tetap menghargai ciptaan-Mu, menghargai setiap orang, karena Tuhan memiliki otoritas atas segala makhluk hidup, atas segala yang kami miliki. Jadikanlah kami Tuhan yang taat kepada Tuhan. Jadikanlah kami untuk selalu takut kepada Tuhan, sehingga kami tetap menghormati setiap ciptaan Tuhan. Terima kasih Bapa, Tuhan lindungi kami. Jauhkan kami dari mara bahaya, jauhkan kami dari penyakit yang mewabah sekarang ini. Biarlah Tuhan yang selalu memberi kesehatan buat kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur.
Amin.